Selamat siang buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan belajar tentang 4 kompetensi dasar guru. Di sini pembahasan yang akan kami bahas yang pertama ada pendahuluan, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan juga kompetensi sosial. Di sini yang pertama ada pendahuluan yaitu guru adalah pilar pendidikan. Keberhasilan pendidikan di suatu negara sangat dipengaruhi peran strategis para guru. Maka dari itu, seiring perkembangan zaman, kompetensi guru harus terus ditingkatkan. Nah, guru memiliki peran atau tugas yang sangat berat. Tidak hanya bertanggung jawab kepada peran para peserta didiknya, tetapi juga kepada negara. Nah, guru bahkan memiliki peran sentral dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, mencatat bahwa seorang guru profesional harus memiliki 4 kompetensi dasar. Apa itu 4 kompetensi dasar pendidikan? Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan juga kompetensi sosial. Yang pertama di sini ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini ada 7 aspek yang akan kami bahas yang harus dimiliki oleh para guru atau dosen. Yang pertama di sini ada karakteristik peserta didik. Dari informasi mengenai karakteristik peserta didik, guru harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didik. Karakteristik yang perlu dilihat meliputi aspek intelektual, emosi, sosial, moral, dan fisik. Teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru harus bisa menerangkan teori pembelajaran sesuai dan secara jelas pada peserta didik. Menggunakan pendekatan tertentu dengan menerapkan strategis, teknik dan metode yang kreatif. Kemudian ada pengembangan kurikulum. Guru harus bisa menyesuaikan silabus dan juga RPP sesuai dengan ketentuan kebutuhan yang dimiliki oleh kebutuhan sekolah dan juga khususnya para siswa. Mengembangkan kurikulum mengacu pada relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, integritas, dan juga fleksibilitas. Pembelajaran yang mendidik. Guru tidak sekedar menyampaikan materi pembelajarannya saja, tetapi juga melakukan pendampingan kepada siswa didiknya. Materi pembelajaran dan juga sumber materinya harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan juga ada selanjutnya pengembangan potensi para peserta didik. Nah, setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda di dalam suatu kelas atau di dalam suatu kelas. Guru berperan penting harus mampu menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai supaya setiap peserta didik bisa mengaktualisasikan potensinya masing-masing dalam kelas supaya mereka bisa berkembang. Nah, cara berkomunikasi. Di sini seorang guru harus bisa berkomunikasi dengan efektif dan menyampaikan pengajaran dengan baik kepada siswa didik atau peserta didiknya. Guru juga harus berkomunikasi dengan santun dan juga penuh empati pada peserta didiknya, biar mereka terkesima dan juga bisa menangkap apa yang dikatakan oleh guru mereka. Penilaian dan juga evaluasi belajar. Penilaian meliputi hasil dari proses belajar yang dilakukan dari pertama hingga akhir dan juga dilakukan secara berkesinambungan, berlangsung terus evaluasi ini dilakukan. Dan juga evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran juga harus bisa dilakukan. Efektivitas dalam kelas itu harus juga bisa dievaluasi oleh guru itu tersebut. Kemudian yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini berkaitan dengan karakter personal dari siswa didiknya. Ada siswa didik dan juga guru. Di sini kompetensi kepribadian ini menekankan pada guru. Ada indikator yang mencerminkan kepada kepribadian seorang guru yaitu sumpel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan juga hukum. Kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru karena para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik.
Seorang guru harus memiliki attitude yang baik biar peserta didiknya bisa mencontohkan seorang gurunya dan juga memiliki attitude yang baik seperti guru yang dicontohinya. Dan di sini ada kompetensi sosial profesional. Kompetensi profesional guru ini adalah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal-hal cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru tersebut. Adapun indikator kompetensi profesional guru yang diantaranya adalah yang pertama, menguasai materi pembelajaran yang diampu. Jadi, seorang guru itu harus mempelajari materi sebelum memaparkan materinya tersebut dari struktur, konsep, pola pikir keilmuannya. Kemudian, menguasai standar kompetensi dari SK, dari kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran yang diajarkan itu. Dan mampu mengembangkan materi pembelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam bagi peserta didik. Nah, dan mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara kontinu dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi dengan proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. Seorang guru bisa memanfaatkan teknologi sekarang dengan bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan video pembelajaran, bisa menggunakan searching di Google untuk membantu jalannya proses pembelajaran tersebut. Di sini yang terakhir ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga pendidik, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Indikator dari kompetensi sosial guru diantaranya adalah mampu bersikap inklusif, objektif, dan juga tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang. Baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Guru mampu bisa menyamaratakan siswanya di dalam kelas, tidak memandang kulit, tidak memandang ras, tidak memandang status sosial, dan juga tidak memandang jenis kelamin dalam kelas. Biar anak didiknya merasa bisa meratakan dan juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga nyaman dalam kelas dan nyaman juga terhadap guru tersebut. Kemudian mampu berkomunikasi dengan efektif menggunakan bahasa yang santun dan empati. Kenapa begitu? Karena supaya anak peserta didiknya yang mendengar apa yang pemaparan yang pemberian materinya bisa tersampaikan dengan baik dengan berkomunikasi dengan baik. Dan mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial dan budaya masing-masing. Guru bisa berperan di mana saja, mau di sekolah, di organisasi, perkumpulan, mau di komunitas bisa berperan semuanya. Guru bisa berperan di mana-mana saja dengan bisa uh, berperan di lingkungan sekolah atau di lingkungan non formal dan lingkungan formal. Guru bisa di mana saja, bisa mengajar, bisa mengimplementasikan pengajarannya ke mana saja, karena di suatu organisasi, di suatu kelompok komunitas itu pasti ada yang namanya ada biro ya, biro atau seksi ya, bagian pendidikan. Jadi guru bisa berperan dalam di situ. Kemudian di sini ada referensi yang saya ambil ada 3 yang bisa kita lihat bersama. Baik, kiranya presentasi saya sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua.